Tugas keseharian dia adalah patroli, mencari temuan-temuan atau pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran-pelanggaran dari hak asasi manusia yang dilakukan oleh siapa saja. Win the heart and mind of the people. Jadi memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal untuk mensukseskan tugas yang diberikan oleh negara maupun oleh dunia. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam prajurit, salam merah putih. Welcome back to podcast Puspen TNI. Halo Sobat TNI yang gagah dan penuh dedikasi, yang saat ini masih melaksanakan tugas operasi maupun non-operasi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih masih setia menyaksikan kami pada podcast Puspen TNI. Sobat TNI, United Nations Peacekeeping Operations atau Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan flagship enterprise PBB yang dibentuk sebagai tool PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan saat ini, narasumber kita, figur prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas negara di dua tempat, yaitu sebagai Military Liaison Officer di UNMISS, Sudan Selatan pada tahun 2015, dan juga pernah sebagai Military Observer MONUSCO di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019-2020. Sobat TNI, dan saat ini telah bergabung bersama kami Mayor Infantri Samuel E.R. Loilewen, SE. Penasaran kan apa yang akan kita bahas pada saat beliau menjalankan misi perdamaian PBB? Bagaimana kisahnya? Kita akan langsung menyapa. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Kartika. Pak, bisa dong ceritain sedikit secara singkat bagaimana sih proses seleksi untuk menjadi Military Observer atau MILOps dalam misi perdamaian PBB? Baik, terima kasih. Untuk sebagai prajurit TNI, kita harus diusulkan dari kesatuan awal untuk mengikuti seleksi yang akan dilaksanakan untuk menyisikan prajurit-prajurit terbaik dalam rangka pemberangkatan misi tugas. Seleksi-seleksi antara lain adalah seleksi kesehatan, seleksi jasmani, kemudian juga tidak kalah pentingnya seleksi bahasa. Bahasa ini yang kita gunakan dasarnya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Walaupun kita bisa berbahasa selain bahasa Inggris juga tidak apa-apa sebagai pelengkap. Kemudian setelah seleksi di daerah, seleksi di matra masing-masing, kita akan dikirim ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI di Sentul untuk melaksanakan tes terpusat. Dari tes terpusat tersebut, setelah terpilih, kita akan dikeluarkan sprint untuk mengikuti yang namanya pre-deployment training selama 1 bulan. Setelah pre-deployment training, kita akan standby force untuk persiapan berangkat ke daerah misi. Oh, jadi banyak ya Pak prosesnya juga ya Pak. Pak, kalau bisa jelasin dong Pak, misi PBB itu yang diikuti Indonesia itu apa aja sih Pak, di mana aja gitu? Oke, misi PBB yang sampai sekarang masih diikuti oleh negara Indonesia, yang paling lama itu MONUSCO, Kongo, kemudian juga kita ada di Sudan Utara atau Sudan, itu nama misinya adalah UNAMID, kemudian Sudan Selatan UNMISS, kemudian kita ada UNISFA, UNIFIL, MINUSMA Mali, MINURSO Western Sahara, dan yang baru sekarang ini adalah Yemen, misi yang baru di Yemen. Oh, ada juga di Central Afrika namanya MINUSCA. Pak, apa aja sih sebenarnya tugas-tugas military observer? Baik, military observer itu kalau dilihat dari segi bahasa, dia adalah pengamat. Military observer atau pengamat militer. Tugas keseharian dia adalah patroli, mencari temuan-temuan atau pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran-pelanggaran dari hak asasi manusia yang dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya kelompok bersenjata, tetapi
dalam kehidupan sehari-hari hak asasi manusia dapat dilanggar oleh siapa saja. Nah, ini fungsi dari kegiatan patroli harian tadi. Nah, jadi dalam berpatroli itu pun kita satu tim itu ada 2 military observer, 1 language assistant atau penerjemah. Itu apabila patroli jarak dekat. Tapi kalau patroli jarak jauh, kita 4 orang, 2 kendaraan, dan 1 penerjemah. Sehingga mempermudah kita dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitar. Karena masyarakat di Kongo dia rata-rata menggunakan 1 bahasa Perancis sebagai bahasa ofisialnya. Yang kedua dia menggunakan bahasa Swahili. Nah, karena bahasa Perancis ada juga military observer yang dibekali dengan bahasa Perancis walaupun dasar. Tetapi pada umumnya memang prajurit ataupun prajurit TNI yang bertugas di PBB, terutama di misi-misi yang menggunakan bahasa daerah, mereka lebih mengaktualisasi diri dengan mempelajari bahasa-bahasa setempat, sehingga akan mempermudah dalam berinteraksi. Itulah makanya di Indonesia itu dikenal dengan prajurit peacekeeper yang lebih luas, sehingga tidak heran kalau misalnya di misi manapun prajurit TNI yang bertugas ke sana itu dapat orang bahasa kerennya itu adalah win the heart and mind of the people. Jadi memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal untuk mensukseskan tugas yang diberikan oleh negara maupun oleh dunia. Ya, kemudian ada tugas juga kita setelah melaksanakan patroli, kita pulang kita membuat laporan. Nah, pada laporan itulah kita memberi masukan kepada pimpinan kita di markas besar PBB baik di MONUSCO maupun di New York dalam rangka mengambil kebijakan ke depan. Nah, kebijakan ke depan itu gunanya untuk apa? Ya untuk menciptakan perdamaian. Karena seperti kita ketahui bersama, MONUSCO ini sudah 3 kali berganti nama. Yang pertama dia ONUK, yang kedua dia menjadi MONUK, dari operasi menjadi misi, kemudian dia menjadi MONUSCO, yang dimana ada diselipkan stabilisasi dalam misi tersebut. Sehingga dalam misi MONUSCO ini yang terkenal sudah cukup lama, itu perlu pengembangan yang lebih inovatif seperti mendekatkan masyarakat. Kalau akan lebih lama, ditakutkan efek yang ditimbulkan dari keberadaan MONUSCO di DRC ini adalah sifat ketergantungan masyarakat. Masyarakat sudah tidak mau berinovasi, sudah tidak mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Dia hanya tergantung kepada lapangan kerja yang diberikan oleh MONUSCO itu sendiri. Tugas mingguan kita ada. Kita membuat patroli mingguan, kemudian kita mendatangi kepala-kepala desa untuk mempermudah kita seperti di Indonesia. Kita menciptakan jaring-jaring untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sehingga apabila kita mendapatkan informasi yang lebih cepat, kita dapat melaksanakan tindakan-tindakan preventif sebelum terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu yang menjadi tugas. Karena PBB saat ini sedang concern terhadap perlindungan masyarakat sipil atau protection of civilians. Itu yang menjadi tugas utama. Kalau yang lain tidak begitu concern, ya, tidak begitu concern. Tapi yang menjadi pokok adalah bagaimana kita menciptakan suasana atau menjaga atau melindungi hak-hak sipil tadi. Kemudian tugas military observer dan pasukan yang lain itu jelas berbeda. Karena seperti military observer kita pure melaksanakan chapter 6 peacekeeping, ya kan. Kemudian dalam melaksanakan tugas sehari-hari pun apabila kita berada di zona merah, itu kita dalam berpatroli pasti kita di-escort. Kita dikawal oleh seperti yang tadi Mbak Kartika sebutkan itu TCC, Troops Contributing Country. Kebetulan pada saat saya bertugas di sektor selatan, di South Kivu, itu pasukan yang selalu mengawal kami itu adalah pasukan dari Pakistan. Kemudian di daerah yang lain mungkin
ada pasukan dari Malawi, ada pasukan dari Tanzania, ada dari Nepal, dari India, macam-macam. Itu sudah ditetapkan oleh PBB. Kalau tugas-tugas sehari-hari banyak sekali sebenarnya Mbak Kartika. Cuman yang menjadi titik terpenting saja apabila kita sudah mendapatkan apa yang kita cari pada patroli harian, sisanya waktu yang ada kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya kepada PBB itu sendiri. Oh, banyak ya Pak ya, berarti tugas-tugasnya menjadi seorang military observer. Betul. Nah, apa sih Pak beda tugasnya itu seorang personel military observer dengan pasukan-pasukan yang lain yang tergabung dalam misi perdamaian itu? Baik, di MONUSCO itu baru pertama kali saya mendengar ada staf yang namanya Surveillance and Intelligence. Biasanya staf G2 itu lebih saya kenal dengan information, bukan intelligence. Tetapi karena MONUSCO ini sudah lama sehingga kelompok bersenjatanya pun itu berani. Dia berani dalam aktualisasi diri, datang ke UN, menyerang, sehingga tugasnya makin bervariasi. Suatu contoh, di PBB, di MONUSCO, kita punya 2 satgas. Satgas pertama itu adalah Satgas Kizi Company atau Engineering Company yang bertempat di Mafifi. Tugas sehari-harinya adalah pemeliharaan bandara, karena bandara di sana belum 100% hot mix atau permanen, masih perlu pemeliharaan apabila terjadi badai atau hujan. Kemudian pemeliharaan bangunan dan konstruksi bangunan-bangunan yang diperlukan oleh PBB itu sendiri. Walaupun di tempat-tempat lain ada juga Satgas Kizi dari negara lain. Kemudian kita juga di MONUSCO kita punya yang namanya Rapidly Deployable Battalion. Itu RDB kita sudah tahun ini kita sedang menyiapkan RDB 39C untuk dikirim karena yang sedang bertugas 39B. Itu mereka mempunyai tugas untuk protection of civilians, kemudian menciptakan perdamaian melalui show of force ke daerah-daerah terpencil di daerah sektor selatan. Waktu saya meninggalkan daerah tugas, mereka masih berada di provinsi Tanganyika, yaitu nama kotanya Kalemi. Tapi akhir-akhir ini saya mendapat kabar bahwa mereka akan melaksanakan pergeseran ke daerah Sud-Kivu sebagai penempatan baru untuk menggantikan, kalau tidak salah, pasukan dari Pakistan, Pakbatri ya, Pakistan Batalion 3. Karena ada terjadi downsizing di sana, yaitu pengurangan personil, sehingga yang dari Pakistan ini dikurangi satu satgas dan posisinya diambil alih oleh RDB dari Indonesia. Dan masih banyak tugas seperti military staff. Military staff itu kegiatan sehari-hari seperti kegiatan perkantoran. Kegiatan perkantoran, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga seorang force commander dapat mengetahui perkembangan sehari-hari dari kegiatan militer yang dikomandoi oleh seorang force commander. Itu perbedaannya dari military staff, military observer, maupun satgas, baik itu bersenjata maupun yang engineering. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tuh setiap tugas itu punya porsinya masing-masing ya Pak ya? Punya porsinya masing-masing. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Tetap di podcast Puspen TNI. Masih di podcast Puspen TNI. Pak, Bapak kan bertugas sebagai military observer nih. Bisa nggak sih Bapak ceritain sedikit aja nih tentang konflik apa aja sih yang terjadi di sana? Banyak juga boleh, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya di saat ini konflik yang terjadi di MONUSCO itu atau terjadi di DRC ya, Democratic Republic du Congo itu sebenarnya antara kelompok bersenjata yang betul-betul kelompok bersenjata, ada juga kelompok bersenjata yang bisa saya katakan adalah kelompok bersenjata yang diatur oleh seseorang yang mempunyai kepentingan khusus. Karena kita ketahui bersama namanya di MONUSCO itu sumber daya mineralnya itu sangat banyak.
baik itu intan, berlian, emas, juga itu menjadi salah satu sumber konflik di mana masing-masing tambang-tambang tersebut dikuasai oleh pihak-pihak individu. Nah, ini konflik bagi protection of civilians ini sebenarnya akar atau namanya sumber masalah yang ditimbul. Kalau konflik dalam segi pemerintahan saya rasa tidak begitu banyak. Itu menurut yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kemudian saya analisa sendiri sesuai dengan kapasitas saya sebagai military observer. Dan saya mulai dapat pandangan besar itu pada saat saya ditarik atau dipindah menjadi watchkeeper. Kalau di Indonesia watchkeeper itu seperti perwira siaga lah. Jadi dinas 1 kali 24 jam, besoknya kita istirahat, besoknya lagi kita berdinas. Sehingga bisa kita lihat kadar-kadar konflik yang timbul. Kalau dari segi pemerintahan tidak begitu signifikan, karena saya ambil contoh ada 2 kelompok bersenjata di sektor selatan dan utara yang eksistensinya itu sangat terlihat. Satu namanya FDLR. FDLR ini adalah kombatan-kombatan yang meninggalkan Rwanda pada saat pernah nonton film Hotel Rwanda, genosida terbesar, itu kejahatan terhadap manusia yang dimana hampir pemusnahan satu etnis. Waktu itu kita kenal dengan konflik antara etnis Hutu dan Tutsi, sehingga Tutsi ini dibantai habis-habisan di Rwanda. Nah, pada saat setelah konflik itu kelompok milisi-milisi dari kelompok Hutu ini meninggalkan Rwanda, sehingga mereka masuk ke daerah DRC. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa kembali ke Rwanda karena pemerintahnya pun melarang. Sehingga untuk mempertahankan kehidupannya, ya mereka hanya bergerilya, membuat keonaran di sana sini. Kemudian juga mereka masuk suatu desa, merampok, mengambil ternak dan segala macam hanya untuk bahan makanan atau bekal mereka untuk tinggal di hutan. Berbeda sifatnya dengan kelompok bersenjata yang disingkat dengan ADF. ADF ini adalah suatu kelompok bersenjata yang konon katanya dia masuk dari negara Uganda. Dan sampai sekarang kelompok ADF itu masih eksis, terutama di sektor utara, baik di daerah Beni, kemudian di daerah Mafifi. Itu adalah lawan terberat yang dihadapi oleh angkatan bersenjata atau tentara dari negara Kongo tersebut. Sehingga sampai dengan sekarang salah satu mandat kita adalah, bukan mandat, penjabaran dari mandat itu adalah membantu pasukan pemerintah setempat untuk menghadapi yang namanya ADF. Mereka melakukan patroli sama seperti di Indonesia. Tapi mereka tidak jauh-jauh dan tidak bertahan lama dalam hutan. Mereka hanya ngendap 1 hari, besok dapat musuhnya, dapat kelompok bersenjatanya, langsung diserahkan ke PBB untuk segera di neutralize namanya. Kemudian salah satu bunyi mandat kita adalah neutralized armed group, yaitu menetralisir kelompok-kelompok bersenjata yang masih beroperasi. Nah, terutama di daerah Beni, itu terlihat sekali yang namanya operasi militer chapter 7, peace reinforcement. Karena di sektor utara itu kita punya yang namanya Force Intervention Brigade, FIB. Komandan FIB-nya dari Tanzania kalau tidak salah, ya Tanzania. Dari Tanzania untuk komandannya. Dan kita punya helikopter Mi-35 untuk yang namanya kita melaksanakan patroli udara untuk show of force atau penetrasi kelompok bersenjata ini agar dia bisa mundur, tidak mendekat. Karena walaupun mereka, kita lihat mereka kelompok ADF ini adalah orang Afrika. Tahun 2020 mereka mau menembak angkatan bersenjata dari Kongo yang diperkuat satu kompi dari FIB itu, mereka intai dulu pakai drone. Mereka kirim drone ke camp tersebut. Mereka tarik drone, 5 menit setelah drone mendarat, tembakan dimulai. Itu yang saya lihat dan diceritakan oleh Satgas Kisi 20P.
yang dipimpin oleh Pak Yudo waktu itu, Letkol CZI Yudo. Nah, itu seperti itu, sampai seperti itu pengembangan taktik dan teknis untuk mengganggu perdamaian, menciptakan perpecahan. Karena kelompok bersenjata di MONUSCO itu ya, kalau kita berbicara mereka untuk mendapatkan pekerjaan mungkin bisa jadi salah satu alasan ya mereka tetap bertahan di hutan. Tapi intinya konflik of interest atau konflik kepentingan di daerah MONUSCO itu sangat berpengaruh. Karena ya itu tadi, hasil bumi sangat banyak tetapi barangkali mereka tidak merasakan. Sehingga terjadi deh namanya resistensi terhadap pemerintahan yang sah. Saya rasa itu sih. Seiring perkembangannya zaman, jadi orang-orang sana juga ikut ya Pak dalam cara berpikir atau taktik bertempurnya juga mereka terus berkembang. Itu pengalaman yang paling menegangkan itu yang Bapak alami itu apa sih? Oh, ya saya punya satu pengalaman menegangkan ini, 2 sebenarnya. Jadi pada saat saya dikirimkan di suatu tim site, kalau di tim site itu terkenal yang namanya tim site yang terpencil, namanya tim site Bunyakiri, desa Bunyakiri. Pada saat di Bunyakiri itu tantangannya cukup besar karena satu, tidak ada signal, tidak ada jalur transportasi yang menghubungkan antara Bunyakiri dan Bukavu, sehingga kendaraan kita hanya beroperasi ya ke kanan 20 kilo, ke kiri kita hanya sekitar 4 kilo. Itu yang tantangan terberat ya, komunikasi. Karena apabila kita tidak ada signal, kita dalam memelihara moral juga mengalami kesulitan. Ada suatu kejadian pada hari itu di mana tim site saja hanya berjumlah 4 orang. Ya, saya dari Indonesia, Kolonel Mayor Henry dari Kenya, sama Kapten Ba dari Senegal, sama satu penerjemah. Kita berempat pergi. Menurut UN itu salah, meninggalkan pos kosong itu salah. Tetapi ada kepentingan yang lebih berharga, yaitu keselamatan warga sipil. Sehingga kita pergi lengkap tuh, pakai helm, pakai rompi yang benar-benar kita sehari-hari kita pakai rompi, tetapi saat itu tuh bawaan badan itu benar-benar excited, fully excited ya. Jadi kita berangkat dengan tujuan untuk intervensi kelompok bersenjata yang datang merampok desa. Namanya desa itu Desa Muana, 20 km dari tim saya. Saya bilang kita pakai escort. Kata tim, kalau pakai escort dari Pakistan, kita belum nelpon, belum koordinasi, belum minta izin. Terus kapan kita harus berangkat? Nah, di situ yang kita namanya critical moment ya. Critical moment itu kita ngambil keputusan sesuai prosedur. Di sana sudah terjadi korban. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan prosedur, kita juga bisa disalahkan. Apabila ada yang ya tiba-tiba tertembak dalam perjalanan atau segala macam. Tapi akhirnya waktu itu kita bilang sepakat, kita berangkat tanpa menunggu. Dan ternyata sampai kita di Desa Muana tersebut, sambutan dari masyarakat itu terlihat sangat positif. Dan begitu mereka melihat kendaraan putih UN, itu kelompok bersenjata yang mengganggu desa tersebut juga, ya mereka pergi sejenak. Nanti mungkin akan balik lagi karena dia hanya main hide and seek ya, petak umpet aja. Saat kita ada, dia hilang, kita nggak ada, dia balik lagi. Ya itu seperti itulah kira-kira kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Afrika. Jarang yang mau menetap untuk menyerang sampai titik darah penghabisan. Baik Bapak, kalau misalnya dalam melaksanakan tugas nih Bapak nih di wilayah konflik kan ya Pak ya. Yeah. Terus ancaman yang Bapak dapatkan dari pihak-pihak yang berkonflik itu kalau boleh tahu apa aja sih Pak? Ini menarik nih, ini menarik. Jadi kalau military observer itu tadi senjatanya apa? Hanya lidah. Tidak ada pistol, tidak ada senapan, senjata kita hanya lidah. Ancaman yang bisa saja terjadi atau yang pernah terjadi atau yang sering terjadi adalah roadblock, kemudian checkpoint
yang berakhir dengan penculikan atau penyanderaan. Dan juga ya kalau memang kita sedang tidak beruntung ya kita bisa pulang nama. Gitu. Kalau memang karena kita tahu sendiri namanya kelompok bersenjata di daerah Afrika terutama di Kongo, kalau dia sudah bilang move back, jangan maju, itu kita bisa ditembak tiba-tiba. Dan itu bisa menyebabkan ya kematian. Nah, kalau kematian kita sudah sesuai prosedur, kita akan ada yang namanya kompensasi dari PBB. Tapi kalau kita tidak sesuai prosedur, ya sudah, pulang hanya nama saja. Karena ada kejadian di daerah Beni, suatu patroli oleh military observer, itu benar, observernya hanya pulang dengan pakaian dalam. Karena di stop, checkpoint menjadi roadblock, kemudian mereka dilucuti lah, mobilnya diambil, alat komunikasi diambil. Tetapi kan memang dari UN sendiri, dari PBB sendiri bahwa pada saat kita prosedur bagaimana menghadapi roadblock dan penyergapan ataupun kontak dengan kelompok bersenjata, apapun yang dia minta kasihkan saja. Karena bagi PBB nyawa kita lebih berharga. Mau handphone kita diambil, kasih, nanti akan diganti. Apapun yang diambil yang merupakan value things buat kita itu akan diganti oleh PBB. Jadi kalau terjadi namanya saya tentara, saya dihadang, sebenarnya itu suatu kekonyolan sih. Tapi tidak juga kita mentah-mentah menyerahkan, tapi kita juga diajarkan bagaimana cara bernegosiasi, bermediasi sehingga kita dapat dilepaskan dengan sehat, damai gitu kira-kira. Banyak ya Pak, tantangan dan hambatannya ya Pak. Penasaran kan Sobat TNI dengan kelanjutannya? Tetap di podcast Puspen TNI. Nah Pak, kan Bapak di sana tuh bertugas dan mendapat kesejahteraan nih pastinya kan Pak. Nah apa aja sih itu Pak kalau boleh tahu kesejahteraan yang diberikan ke military observer tuh? Baik, jujur nih ya, sebagai prajurit TNI, cuti. Jadi kalau seperti tadi saya sampaikan ke Mbak Kartika bahwa military observer, dia punya 24 kali 7, 24 jam kali 7 hari. Jadi setiap 1 bulan bekerja, kita mendapat 6 hari off. Hadiah nih. Tapi ditabung dulu, 6 hari off dan 2,5 hari annual leave. Sehingga pada saat kita dapat hari cuti, kita gabungkan nih 2 hari. 2 kali 12, 12 ditambah annual leave 10 hari. Ya kan, 10 hari ditambah lagi annual leave in advance. Annual leave yang masih ada 10 hari kita ambil 5 lagi, kita gabung. Jadi total kita bisa 27 hari cuti dalam waktu 1 tahun. Itu bagi saya pribadi, itu suatu kesejahteraan yang luar biasa kan. Kalau kita dinas normal 1 tahun cuma dapat 12 hari, kalau di staf operasi cuma dapat 6 hari gitu. Jadi itu suatu kesejahteraan buat saya. Yang kedua, itu cuti itu bisa kita laksanakan 2-3 kali dalam waktu 1 tahun. Untuk yang namanya orang bilang tuh refreshment. Jadi mengembalikan kita tuh menjadi orang waras. Kalau kita bertugas di PBB di daerah terpencil dengan pressure dari kantor maupun pressure dari masyarakat, pressure dari kelompok bersenjata, menurut saya wajar kalau kita memang diberikan cuti yang lebih. Yang kedua pastinya ya karena UN juga. Jadi kalau ada yang berpikirnya seperti ini, oh kalau kerja di UN itu gajinya besar dong Pak. Oh itu bukan gaji. Itu namanya kita allowance. Namanya MSA, Monthly Subsistence Allowance. Allowance itu terdiri dari karena kita tidak disiapkan asrama, kita disiapkan bangunan, jadi kita dikasih uang buat sewa rumah. 1 orang 1 rumah, mampu kita nyewa rumah dengan uang dari UN. Tapi karena kita berkelompok, sisa uang itulah kita sisihkan untuk tabungan. Ada uang makan, ada juga uang pakaian, ada juga uang harian, ada juga uang kesehatan.
Tapi itu bukan gaji. Kalau gaji itu yang namanya permanent staff ya. Staff yang sudah 15 tahun di itu, dan biasanya itu civilians. Tapi bukan itu sebenarnya. Sebenarnya bukan itu yang kita kejar. Tetapi pada umumnya atau dari keseluruhan dari 2 tugas yang saya laksanakan, yang saya kejar adalah 1, pengalaman. Yang kedua, merubah mindset kita yang sempit menjadi lebih makro. Saya diberi kesempatan 2 kali ke PBB itu bukan untuk, ya dibilang tadi kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu, cuti itu sudah merupakan kesejahteraan. Tapi sebenarnya kesejahteraan yang hakiki kalau prajurit latihan. Kalau saya pergaulan. Jadi semakin dengan mengikuti 2 kali PBB, link internasional saya juga semakin luas, tidak hanya terpaku pada suatu kelompok bergaul, demikian. Baik Bapak, jadi Bapak banyak ya Pak dapat pengalaman baru, hal-hal yang baru. Betul. Bapak menemui masyarakat dan teman-teman baru juga ya Pak tentunya. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Tetap di podcast Puspen TNI. Masih di podcast Puspen TNI. Pak, tadi kan Bapak udah banyak menjelaskan nih tentang pengalamannya Bapak menjalankan misi PBB ya Pak. Terus setelah melaksanakan tugas sebagai military observer tuh, pelajarannya kan pasti Bapak banyak nih yang didapatkan. Kan Bapak bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya di dalam pelaksanaan tugas di dalam negeri nih Pak. Apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ya, terima kasih. Jadi kalau ilmu atau lesson learned yang saya dapatkan dari 2 kali misi tadi, yang pertama saya berangkat di Sudan Selatan dengan kemampuan bahasa Inggris yang ragu-ragu atau bisa dikatakan intermediate. Berangkat yang kedua ke MONUSCO itu lebih berani lagi saya untuk mengeksploitasi diri saya supaya lebih sempurna dalam berbahasa. Kemudian di MONUSCO itu juga saya mendapatkan pelajaran baru. Ya seperti tadi ya bahasa Perancis kan. Kalau di Sudan Selatan kan dia kolonialnya negara jajahan Inggris yang dibesarkan oleh Inggris. Tetapi kalau MONUSCO kan negara kolonialnya Belgia, jadi bahasa dia Perancis. Sehingga dari 2 kali penugasan yang saya alami ini sebagai military liaison officer maupun military observer tidak jauh beda tugasnya. Pelajaran yang terpenting adalah yang diberikan oleh UN melalui orang-orang dari negara-negara yang berbeda. Satu adalah trust, yang saya ambil ya, trust, kepercayaan. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Jadi yang diajarkan oleh PBB saya, apabila kita bilang iya, kita pertahankan iya. Bilang iya, bilang iya bila iya, bilang tidak bila tidak. Itu yang saya ambil dan saya bawa sampai sekarang untuk meningkatkan profesionalisme dalam bertugas. Karena kalau kita sudah tidak punya komitmen dalam diri sendiri, sulit untuk kita berkembang. Dalam artian, ya kita hanya stuck di tangga ketiga, kita nggak akan menapak pada tangga keempat. Kemudian untuk ilmu yang bisa diaplikasikan atau pengetahuan yang dapat diaplikasikan ke sini adalah 1, berani. Ya, kalau mungkin kita lihat motonya Komando Pasukan Khusus, berani, benar, berhasil, itu sudah maksudnya sudah 80% prinsip yang banyak dipakai di dalam suatu misi PBB. Karena PBB itu mengelola sumber dana dari negara-negara yang masuk atau ikut dalam PBB tersebut, sehingga trust, responsibility, kemudian profesionalisme itu penting sekali untuk bisalah kita terapkan di penugasan kita di dalam negeri ini, sehingga kedepannya dengan kita lihat perkembangan TNI kita yang semakin modern dan profesional ini, kita sudah harus masuk pada tahap-tahap yang namanya trust dan responsible tadi.
Itu sih yang bisa saya ambil dan saya aplikasikan ke dalam penugasan dalam negeri. Baik Pak, nih Bapak boleh dong kasih sedikit kesan, pesan atau tips bagi Sobat TNI yang akan melaksanakan misi perdamaian PBB juga nih. Oke, buat Sobat TNI yang sedang mempersiapkan diri ataupun sedang melaksanakan latihan pratugas, yang perlu kita pedomani adalah tingkatkan rasa berani bila Anda benar. Kemudian siapkan diri untuk masuk dalam pergaulan internasional karena tugas hanya 18 jam, sisa waktu 6 jam itu kita akan bergaul dengan masyarakat sekelilingnya. Kemudian respect terhadap warga lokal walaupun mereka terlihat bajunya kurang bagus karena perekonomiannya tidak bagus. Tapi pada saat mereka berbicara kita akan merasa sangat kecil. Bahwa oh ternyata mereka wawasannya lebih luas ternyata daripada kita yang merasa diri berseragam ini. Kemudian try to win the heart and mind. Cobalah untuk memenangkan hati dan pikiran dari masyarakat lokal. Karena penentu keberhasilan tugas apapun dari pasukan PBB yang dikirim oleh Indonesia, yaitu tadi, memenangkan hati dan pikiran. Kemudian buat rekan-rekan yang punya impian atau punya keinginan untuk bisa bergabung bersama Peacekeeper, siapkan diri dari sekarang. Namanya proses belajar itu bukan hanya selalu dari keberhasilan, tapi juga belajar dari kegagalan. Karena saya tes untuk jadi part of peacekeeping itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Cuman 2014 saya diberi kesempatan masuk, kemudian 2019-2020 juga saya diberi kesempatan untuk masuk. Jadi jangan pernah berkata terlambat untuk belajar. Siapkan diri dari sekarang. Saya rasa itu. Baik, selain menjalankan tugas kita sebagai anggota Satgas yang ke sana, kita juga bisa berbagi kebahagiaan sama masyarakat yang di sana ya Pak. Yeah. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Puspen TNI. Terima kasih ya Pak atas obrolan kita hari ini. Sama-sama Mbak Kartika. Puspen TNI, semoga apa yang udah kita bahas dapat menambah wawasan dan pastinya menambah motivasi untuk Sobat TNI. Don't forget to like, comment, share, and subscribe pada channel YouTube Puspen TNI. Sekian dari kami, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Merah Putih Garuda.